Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana ikhwan sekalian kita masih pada bab yang ke-10 yang menjelaskan terkait fil haid wan nifas, ya, hukum-hukum seputar haid bagi seorang wanita yang mengalami darah haid, wan nifas, dan masih menjelaskan hukum-hukum seputar bagi seorang wanita yang mengalami darah nifas, masail dan permasalahannya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, yaitu ma yuharrimu bil haid wan nifas, perkara-perkara yang diharamkan bagi seorang wanita yang mengalami darah haid dan nifas. Ini permasalahan rabi'ah, al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat, ada 8 ya perkara-perkara yang diharamkan bagi seorang wanita yang mengalami darah haid dan nifas. Sekarang ikhwan sekalian kita masuk pada al-mas'alatul khamisah. Ini yang kita akan bahas, yaitu permasalahan yang kelima, ma yujibuhul haid, apa saja perkara-perkara yang diwajibkan bagi seorang wanita ketika dia telah mengalami masa haid atau dia telah datang bulan. Apa saja perkara-perkara yang diwajibkan kepada wanita tersebut? Maka yang pertama ikhwan sekalian yang disebutkan oleh penulis di sini, yujibul ghuslah, dia wajib mandi. Ini perkara yang diwajibkan. Dan perkara-perkara wajib ini juga diwajibkan sebagaimana pada wanita secara umum yang mengalami darah haid yang sudah datang bulan, ini akan menjadi kewajiban rutin bagi dia. Tergantung berapa kebiasaan dia dalam satu bulan. Kalau kebiasaan dia misalnya 6 hari, maka setiap selesai dari masa haidnya 6 hari tersebut, yujibul ghuslah, dia wajib untuk mandi. Kalau 7 hari, selesai 7 hari, yujibul ghuslah, dia juga wajib mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'is salati qadaril ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma tasali wa salli. Da'is salah, kata Nabi, hentikan salat atau tinggalkan salat qadaril ayyam, sejumlah hari-hari, allati kunti tahidina fiha, yang kamu haid pada hari-hari tersebut. Sudah kita jelaskan tadi. Jumlah harinya berapa? Mayoritas kebiasaan dia itu berapa? 6 hari ke 7 hari. Tsumma tasali, ketika dia sudah selesai dari masa haidnya 6 hari atau 7 hari tadi, tsumma tasali, kemudian dia wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena seorang yang dalam kondisi dia haid, begitupun dalam nifas, sama dengan dalam kondisi junub, ini orang-orang dalam kondisi mereka berhadas besar. Dan cara mengangkat daripada hadas besar yang ada pada diri seorang wanita atau pada seseorang itu dengan cara dia mandi. Dia mandi janabah namanya, sehingga terangkatlah daripada hadas besar yang ada pada dirinya. Tsumma tasali, segera dia mandi. Artinya dia tidak boleh menundanya. Kenapa ikhwan sekalian di sini diperintahkan seseorang untuk segera mandi? Tidak boleh dia tunda. Begitu dia lihat telah selesai darah haid pada dirinya, dia sudah kembali dalam keadaan suci, dia tidak boleh menunda. Tsumma tasali, dia segera mandi. Karena apa? Allah menghendaki seseorang itu selalu dalam keadaan suci. Wasalli, dan dia sholat, sehingga kalau dia sudah dalam keadaan suci, dia sambil menunggu waktu sholat. Begitu tiba waktu sholat, dia melaksanakan sholat. Kemudian ikhwan sekalian yang kedua adalah al-bulughu, yaitu sebagai pertanda bahwa wanita tersebut telah balik, telah dewasa dengan datangnya darah haid tersebut.
Sehingga kalau seorang sudah balik, sudah dewasa, maka yang perkara-perkara yang diwajibkan kepada wanita yang telah balik pada umumnya itu juga menjadi kewajiban bagi dia. Itu juga menjadi kewajiban bagi dia. Kenapa? Karena dia telah mukallaf. Telah ada beban-beban kewajiban dalam syariat yang mesti dia lakukan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini ikhwan sekalian, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalallahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang telah mengalami haid, yang telah datang bulan, haidin, illa bi khimarin, kecuali dengan menggunakan khimar, kerudung atau penutup kepala. Sehingga ikhwan sekalian, dari hadis ini bisa kita pahami bahwa seorang wanita yang telah mengalami haid, yang telah datang bulan, maka sudah ada kewajiban. Ada dua kewajiban setidaknya yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang pertama, dia sudah wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, perempuan wanita tersebut kalau dia sudah mengalami masa haid, maka dia sudah wajib menutup daripada auratnya. Faqad aujaba 'alaiha sitrata bihusulil haid. Di sini dijelaskan oleh penulis, faqad aujaba 'alaiha sitrata bihusulil haid, maka wanita tersebut telah diwajibkan untuk dia sitrata, menutup daripada auratnya, bihusulil haid, dengan ditandai datangnya haid atau datangnya bulan tersebut. Fadalla ala an taklifa hasala bihi, dan juga sebagai dalil bahwa wanita tersebut telah mukallaf dengan adanya darah tersebut. Wa inna ma yahsulu dzalika bil bulugh, dan seluruh kewajiban-kewajiban ini juga diwajibkan pada umumnya sebagaimana wanita-wanita yang telah balik, yang telah mencapai daripada usia dewasa. Ini ikhwan sekalian, poin yang pertama dan kedua. Kemudian poin yang ketiga, al-i'tidadu bihi, dijadikan sebagai perhitungan masa iddah, ya, masa menunggu bagi seorang wanita. Ini hukumnya wajib. Maksudnya kalau ada seorang wanita yang diceraikan atau dijatuhkan talak oleh suaminya, maka perhitungan haid itu dijadikan sebagai perhitungan dia masa menunggu dari suaminya. Kalau selama masa menunggu itu suaminya tidak merujuknya, maka otomatis telah terlepas ikatan dia dengan suaminya tersebut, sehingga dia bebas boleh menikah lagi dengan lelaki yang lainnya. Fatanqadil iddatu fi haqqil mutalaqqati wa nahwiha bil haid liman kana tahid. Ini disampaikan oleh penulis di sini, fatanqadil iddah, telah selesai masa iddah fi haqqil mutallaqati, pada hak seorang wanita al-mutallaqah yang ditalak, yang diceraikan oleh suaminya, wa nahwiha, atau yang semisalnya, bil haidi, dengan perhitungan haidnya, liman kana tahidu, jika memang dia sudah mengalami masa haid. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan wanita-wanita yang ditalak, dijatuhkan cerai oleh suaminya, yatarabbasna, dia wajib menunggu, bi anfusihinna, untuk dirinya tidak boleh dia menikah, thalathata quru', yaitu sebanyak 3 quru'. Maka di sini disebutkan oleh al-muallif, yakni thalathata hiyat, yaitu 3 kali masa haid. Ini poin yang ketiga. Maka ikhwan sekalian, untuk lebih menjelaskan poin yang ketiga ini, saya berikan contoh seperti ini. Misalnya ada seorang laki-laki menjatuhkan cerai kepada istrinya. Walaupun ini nanti ada pembahasan khususnya ya dalam bab masalah nikah, kemudian ada nanti dijelaskan masalah talak dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Namun saya ingin sedikit memberikan gambaran untuk memperjelas poin yang ketiga ini. Jadi misalnya ada seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, kemudian di antara keduanya ini telah terjadi hubungan jima, ya. Telah terjadi hubungan intim di antara keduanya, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri. Kemudian suaminya tadi menjatuhkan talak kepada istri tersebut.
maka masa menunggu dari seorang wanita ini dia adalah selama 3 kali masa haid. Bukan 3 bulan ya, tapi 3 kali masa haid. Seperti itu. Itu waktu dia menunggu. Sehingga ikhwan sekalian, selama 3 kali masa haid, misalnya masa haid pertama suaminya belum menyatakan untuk merujuk atau menyatakan kembali kepada istrinya. Di haid yang kedua pun begitu, belum mengatakan rujuk ingin kembali. Sampai di haid yang ketiga suami belum juga merujuk daripada istrinya, maka telah terlepas ikatan pernikahan di antara keduanya. Sehingga ikhwan sekalian, sang wanita ini dia telah berstatus sebagai seorang janda dan laki-laki telah berstatus sebagai seorang budak. Ya, sehingga kalau mereka ingin lagi kembali merujuk untuk menikah kembali, maka harus dimulai dengan pernikahan yang baru, harus dimulai dengan mahar yang baru, seakan-akan belum pernah terjadi hubungan pernikahan di antara keduanya sebelumnya. Ini ya ikhwan sekalian. Jelas poin yang pertama, kedua dan ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah al-hukmu bi bara'ati rahmi fil i'tidadi bil haid, menghukumi bebasnya rahim seorang wanita, bahwa di dalam perutnya itu tidak ada janin, dia tidak sedang hamil seorang wanita tersebut fil i'tidadi bil haid, yaitu dengan tandanya dia keluar darah haid. Itu jelas karena wanita yang biasanya haid itu dia menandakan bahwa di dalam perutnya itu sedang tidak ada janin atau dia tidak sedang tidak hamil. Karena nanti berbeda kalau seorang wanita yang ketika ternyata dia dijatuhkan talak oleh suaminya dalam kondisi dia haid, dia hamil, ada janin dalam perutnya, maka itu masa iddahnya berbeda ya. Sampai anaknya lahir, kemudian nanti menunggu berapa kali masa haid, baru setelah itu dia boleh menikah. Kemudian juga ini sebagai hikmah bahwa sebagai seorang laki-laki jangan dia terburu-buru menjatuhkan talak kepada istrinya, melepas. Makanya salah satu hikmahnya kenapa dia sampai menunggu 3 kali masa haid, jangan sampai nanti timbul penyesalan bagi seorang laki-laki. Ternyata setelah dia mentalak istrinya, ternyata ada janin di dalam perut istrinya, ada lagi hamil istrinya ini. Maka mungkin dengan sebab itu suaminya dia tergugah, dia menyatakan rasa menyesal dan dia bersyukur karena ternyata istrinya mengandung daripada anaknya, janinnya. Mungkin dengan sebab itu dia tidak jadi menceraikan daripada istrinya. Mungkin seperti itu ya kawan sekalian. Kemudian di sini ada tambih beberapa peringatan yang mesti diperhatikan seorang wanita ya. Ini peringatan bagi seorang wanita yang haid dan nifas, penting untuk memperhatikan beberapa peringatan berikut ini kata penulis. Iza taharat al-haidu aw an-nufasa'u qabla ghurubi syamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhri wal 'asr min hadzal yaum. Ini ya, jadi seorang wanita apabila dia taharat telah suci, al-haid seorang wanita yang haid, awin nufasa begitupun seorang wanita yang mengalami darah nifas qabla ghurubi syams, sebelum terbenamnya matahari di sore hari sana, lazimaha an tusalli adh-dhuhri wal 'asr, maka dia harus mengerjakan salat zuhur dan asar min hadzal yaum, yang dia belum kerjakan di hari itu. Pahami ini ikhwan sekalian ya, dan akhwat sekalian. Jadi kalau seorang wanita yang haid dan nifas, dia telah suci sebelum terbenamnya matahari di sore hari, lazimaha an tusalli zuhri wal asar, dia harus melaksanakan sholat zuhur dan asar min hadzal yaum, yang dia belum kerjakan pada hari itu. Limada? Kenapa ya ikhwan sekalian? Li'annahu, disebutkan karena waktu sholat yang pertama itu akan menjadi waktu sholat yang kedua, dan waktu sholat yang pertama juga akan menjadi waktu sholat yang kedua. Sebaliknya waktu sholat yang kedua bisa jadi itu akan menjadi waktu sholat yang pertama. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki uzur. Bukankah ikhwan sekalian bahwa sholat zuhur dan asar adalah 2 sholat yang bisa dijamak, bisa digabungkan? Ketika kita akan melaksanakan sholat asar di waktu zuhur itu disebut dengan jamak takdim. Ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur di waktu asar itu namanya jamak takhir. Maka seorang wanita haid itu dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki uzur. Maka setelah dia kembali suci dari haidnya, maka dia harus menggabungkan 2 sholat ini dalam satu waktu sekaligus. Wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajri lazimaha an tusalli al-maghrib wal isya. Begitupun kalau dia sucinya
dari min khuma, dari keduanya, maksudnya dari suci dari darah haid dan nifas, qabla tulu'il fajr, sebelum daripada terbitnya fajar shadiq atau sebelum datangnya waktu salat subuh, lazimaha an tusalliyal maghrib wal isya, maka dia harus mengerjakan salat maghrib dan salat isya min hadhil lailah, yang dia belum kerjakan pada malam itu. Lianna waktu salati tsaniya waktu salatil ula, sebab waktu salat yang kedua itu juga menjadi waktu untuk salat yang pertama, fi halil udri, bagi orang yang memiliki uzr. Wa bihi qala jumhur, dan ini berdasarkan perkataan daripada jumhur, mayoritas pendapat dari para ulama, yaitu Malik, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad, begitupun Imam Ahmad rahimahullah. Maka ini kawan sekalian yang kita bahas pada permasalahan yang kelima ini. Insyaallah kita akan lanjutkan al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam, yaitu aqallu nifas wa aksarihi wa aksaruhu, batasan hari yang sedikit bagi seorang yang mengalami darah nifas itu berapa hari, dan batasan yang tersedikitnya dan batasan yang terbanyaknya itu berapa hari. Di sini dikatakan untuk batasan yang terbanyak adalah 40 hari. Lebih dari itu maka memiliki hukum yang tersendiri. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Begitupun al-mas'alatus sabiyah, permasalahan yang kedua adalah fi damul mustahada, tentang darah seorang wanita yang tertimpa darah istihadah, itu bagaimana sih hukum dan penjelasannya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.